Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu serta teman-teman sekalian, perkenalkan saya Putri Aprilina Syafrijal dengan NIM 140225090 dari semester 2 kelas 2A INF Universitas Bina Bangsa. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sangat menarik dan krusial di era sekarang, yaitu mengenai kepemimpinan dalam transformasi digital. Baik, kita mulai dari bagian pertama mengenai latar belakang. Dari pilihan menjadi keharusan. Di slide ini kita mau bahas kenapa sih transformasi digital itu penting. Jadi, sekarang digitalisasi itu bukan lagi cuma sekedar pilihan strategi atau gaya-gayaan biar keren, tapi udah jadi keharusan mutlak kalau suatu organisasi mau bertahan. Nah, masalahnya banyak yang salah paham dan mikir kalau transformasi digital itu cuma soal investasi teknologi atau beli aplikasi mahal. Padahal, akar masalah kegagalannya seringkali bukan di teknologi, melainkan di faktor manusia dan budaya organisasinya yang menolak perubahan. Apalagi di dunia sekarang yang serba future alias penuh ketidakpastian dan cepat banget berubah, gaya kepemimpinan tradisional yang kaku udah nggak relevan lagi. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai pilar konseptual transformasi digital. Untuk membangun transformasi digital yang sukses, ada 3 pilar yang harus sejalan. Yang pertama, transformasi digital, yaitu integrasi teknologi ke semua area bisnis yang bisa mengubah cara kerja secara fundamental. Yang kedua, kepemimpinan digital. Ini kemampuan pemimpin untuk mengarahkan dan menginspirasi SDM agar punya digital mindset. Jadi butuh gabungan antara hard skill dan soft skill. Yang ketiga, budaya dan adaptasi. Kita butuh lingkungan kerja yang mendukung kreativitas kelompok agar kita bisa merespon perubahan eksternal secara cepat. Selanjutnya, di slide ini kita akan membahas tentang kompetensi inti pemimpin digital. Lalu, apa aja sih yang harus dimiliki seorang pemimpin digital? Mereka gak bisa cuma sekadar mengandalkan posisi atau jabatan aja, tapi harus punya 4 kompetensi inti. Yang pertama, pola pikir digital atau digital mindset. Melihat teknologi sebagai pendorong utama perubahan model bisnis, bukan cuma alat bantu kerja. Yang kedua, ketangkasan strategis atau strategic agility. Bisa ambil keputusan cepat di tengah situasi yang ambigu atau bahkan datanya belum cukup. Yang ketiga, kepemimpinan inklusif. Merangkul semua lapisan tim dan menghargai keberagaman ide. Dan yang terakhir, orientasi pada pembelajaran. Punya komitmen tinggi untuk terus belajar dan memfasilitasi timnya buat berkembang. Selanjutnya, ada peran kunci dalam membangun budaya inovasi. Di bagian ini, peran kunci pemimpin adalah membangun budaya inovasi lewat 2 cara. Yang pertama, melegitimasi kegagalan. Apa sih maksudnya? Maksudnya, menciptakan psychological safety atau rasa aman secara psikologis. Karyawan gak boleh dihukum kalau eksperimennya gagal, karena dari situ proses belajar terjadi. Istilah kerennya, fail fast, learn faster. Yang kedua, menyediakan infrastruktur. Pemimpin harus mengalokasikan sumber daya seperti waktu, anggaran, atau fasilitas seperti lab digital, biar ide-ide baru bisa diuji coba tanpa mengganggu operasional sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian analisis komparatif antara tradisional versus digital. Biar lebih jelas, mari kita bandingkan gaya tradisional dan digital lewat tabel di atas. Dari segi struktur, tradisional itu hierarki dan kaku, disekat-sekat, sedangkan digital itu horizontal dan berbasis jaringan lintas fungsi. Sikap terhadap resiko, yang tradisional cenderung menghindari resiko, sementara digital justru mengelola resiko lewat pengalaman langsung. Gaya komunikasi tradisional itu searah, top down, dan formal. Kalau digital itu 2 arah, transparan dan berbasis komunitas. Fokus utamanya, tradisional mengejar efisiensi operasional dan stabilitas, sedangkan digital mengejar inovasi, berkelanjutan, dan ketangkasan. Terakhir, pengambilan keputusan. Tradisional didasarkan pada intuisi senior atau birokrasi, sedangkan digital wajib berbasis data atau data driven dan otonom. Masuk ke bagian yang cukup krusial, yaitu tantangan utama kepemimpinan digital. Di sini kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang biasanya menghambat proses transformasi. Yang pertama bisa kita lihat yaitu resistensi kultural, keengganan dari karyawan atau bahkan manajemen sendiri untuk keluar dari zona nyaman mereka. Yang kedua, kesenjangan kompetensi digital.
SDM yang ada kurang mampu mengoperasikan teknologi baru secara optimal. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Konflik prioritas waktu mau membagi dana untuk investasi teknologi. Yang keempat, kelelahan perubahan atau change fatigue. Stres atau jenuh karena organisasinya berubah terus-menerus secara konstan. Setelah memahami tantangannya, tentu kita perlu tahu langkah-langkah solusi strategis yang bisa diambil. Ada 4 poin utama yang bisa kita terapkan. Yang pertama, manajemen perubahan inklusif. Libatkan karyawan sejak awal perencanaan biar mereka merasa memiliki proses transformasi ini. Yang kedua, reskilling dan upskilling. Adakan pelatihan literasi digital secara berkala dan struktur buat meningkatkan kemampuan tim. Yang ketiga, sistem penghargaan berbasis inovasi. Bikin KPI yang mengapresiasi kontribusi inovatif dan perilaku adaptif, jadi nggak cuma menilai target rutin aja. Yang keempat, penerapan metodologi Agile. Pecah proyek besar jadi tahapan-tahapan kecil biar lebih mudah dikelola dan dievaluasi. Terakhir, sebagai rangkuman dari seluruh pembahasan kita, ini adalah kesimpulan utama dari presentasi hari ini. Transformasi yang sukses itu butuh perubahan paradigma kepemimpinan dari yang hierarkis jadi tangkas, visioner, dan inklusif. Tugas terpenting pemimpin digital adalah membentuk budaya pro-inovasi, bukan sekedar beli teknologi terbaik. Kemampuan adaptasi bisa ditingkatkan lewat desentralisasi wewenang dan komunikasi yang transparan. Dan yang paling penting, tantangan digital ini bisa diatasi kalau kita memposisikan manusia sebagai pusat dari strategi teknologi itu sendiri, atau istilahnya human-centered digital transformation. Kesimpulan tersebut sekaligus mengakhiri presentasi video saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata selama penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.